Jadi standar bahagia dalam Islam itu simpel sekali. 3 saja. Hati tenang, badan sehat, ada yang dimakan. Maka kitalah pemilik dunia. Tapi yang perlu kita pikirkan, jangan terlalu larut melihat masalah, sedih berkepanjangan. Jangan terlalu cemas melihat masa akan datang. Ketakutan yang tak berhenti memicu asam lambung, naik darah tinggi, jantung koroner, gula darah, detak jantung, emosi tidak stabil. Nikmati saja yang ada sekarang. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lihat, alhamdulillah badan sehat. Ada yang bisa dimakan hari ini, makan. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka engkaulah pemilik dunia beserta isinya. Berapa banyak orang kaya, jangankan bayar dokter spesialis, dokter pribadi, rumah sakit bisa dia beli, tapi kesehatan tak bisa. Kita bisa beli tempat tidur yang harganya 100 juta. Pergi ke mall nampak 100 juta. Orang-orang kaya tuh upil sama dia 100 juta. Tapi ada yang tidak bisa dibeli. Apa? Tidurnya nggak bisa. Tempat tidurnya bisa, tapi tidurnya tidak. Kebahagiaan adalah ketika kita bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati sekarang. Tidak terlampau melihat masa lalu. Adapun masa lalu yang penuh dosa, maksiat, kita bertaubat, mandi taubat, sholat sunat taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Lalu kemudian masa kecil penuh penderitaan, anggap itu sebagai bagian dari pendidikan. Husnuzon pada Allah ingin mental kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tegar, lebih berserah diri pada Allah, dekat kepada Allah. Adapun yang masa akan datang, berapa banyak orang sudah siapkan kos-kosan 100 pintu untuk persiapan pensiun, saking takutnya. Kenapa orang korupsi? Karena takut. Kenapa orang main proyek? Karena takut. Takut nanti nggak makan setelah pensiun, takut anak nanti tidak sekolah, takut. Pada sesuatu yang tidak mesti ditakutkan. Allah sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala sesuatu ini dijamin Allah SWT rezekinya, dan kita ada usaha dan ikhtiar. Anak-anak kita ini kita sadarkan saja bahwa kamu saya sekolahkan, dikasih modal secukupnya, dikasih mata kail pancing dengan batang pancing dengan tali pancing. Ikan satu lautan itu milikmu, akan diberikan Allah SWT. Jadi kita tanamkan itunya. Bukan kita siapkan, nah ini kulkas penuh untuk kamu, dimakannya habis. Masak, habis. Tapi kita katakan, lautan beserta telur ikan beserta isinya itu semua dari Allah untuk kamu. Aku cuma bisa memberikan pancing ini saja. Kita tidak boleh juga meninggalkan mereka dalam keadaan miskin susah melarat. Antada'ahum alatan yatakaffafuna 'alan nas. Jangan tinggalkan mereka dalam keadaan miskin susah melarat, meminta-minta kepada manusia. Menurut hadis yang pertama ini 3. Aminan fi sirbihi, hati dalam keadaan tenang. Mu'afan fi jasadihi, badan dalam keadaan sehat. Indahu qutu yaumihi, ada yang bisa dimakan. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Dialah pemilik dunia beserta isinya. Dialah orang yang paling benar. Nabi tidak ada menyebut satu hadis tentang bahagia, tidak begitu. Coba sebutkan satu hadis sholat dari takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, tegak lagi, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, salam. Gak ada. Jadi tema mengkaji ayat hadis itu adalah tematik. Dikumpulkan ayat, hadis, beberapa hadis dalam satu tema. Oke, kalau ada orang yang ngomong, tunjukkan saya mana hadisnya dalam masalah ini. Itu satu sisi kelihatannya ilmiah, tapi sebenarnya orang ini tidak ilmiah karena dia nggak ngerti. Mana ada satu hadis membahas satu ibadah. Semua kajian itu tematik. Begitu juga dengan bahagia ini. Jadi kumpulkan beberapa ayat hadis Nabi, bagaimana sahabat, urutannya ayat Quran, hadis Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, kalangan salaf, baru ulama mutaakhirin, baru ambil satu kesimpulan. Nah, tentang ayat Al-Quran, hadis Nabi berkaitan dengan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, min sa'adatil mar'i, dari
Dari maksudnya bukan semuanya. Di antara yang menyebabkan orang itu bahagia, yang pertama al-jarus sholih, tetangga yang soleh. Kalau kita punya tetangga yang soleh, kita bahagia. Kenapa? Karena dengan punya tetangga yang soleh itu kembali kepada definisi yang awal, asy'ur bil itminan. Kita merasa tenang. Saya pergi 3 hari 3 malam, saya tenang. Kenapa? Tetangga saya insya Allah baik. Orang yang berada di keliling rumah, berada bersama ustazah, bersama dengan Sami, bersama dengan keluarga kita, insya Allah orang-orang yang baik. Maka insya Allah kita tenang. Al-jarus salih, al-jar artinya dekat, soleh orang yang baik, orang dekat dengan kita baik. Naudzubillahnya, orang yang paling dekat dengan kita tak baik, penuh dengan kecurigaan, ketakutan, kecemasan. Nggak terbayang itu gimana sulitnya itu. Anak-anak juga dikhawatirkan buka handphone, tahu dia password, dia transfer rekening kemana-mana, dia main game online, judi online, pinjol. Mana tenang hati kita? Kawan di kantor juga begitu, penuh dengan kecurigaan. Makna jarus soleh, jar selalu diartikan jiran, tetangga. Jar artinya orang yang dekat dengan kita. Siapa orang dekat dengan kita? Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1, istri, anak, orang tua, saudara kandung. Ring 2, sepupu, 2 pupu, sewali. Ring 3, orang lain, tapi dekat dengan kita. Jadi kalau kita merasa tenang, merasa aman, karena orangnya amanah, orangnya tidak neko-neko, maka insya Allah asy'ur bil itminan, kita merasa tenang. Yang kedua, wal markabul hani, tunggangan, kendaraan yang menenangkan, menyenangkan, membahagiakan. Kalau sudahlah dapat, zaman dulu orang punya kendaraan naik kuda, naik keledai. Kudanya mengamuk, keledainya meringkik, melompat-lompat. Naik kereta kencana, patah, tidak bisa jalan, bannya rusak. Kalau yang sekarang mogok, macet, segala macam. Karena ini yang menyampaikan kita pada tujuan. Jadi bisa makna khusus artinya kendaraan. Tapi makna yang lebih umum adalah semua wasilah infrastruktur yang menyampaikan kita kepada tujuan. Jadi kalau dulu itu yang menyampaikan orang dari Makkah ke Madinah adalah unta, keledai, maka yang sekarang adalah semua yang menyampaikan kita kepada tujuan. Jadi kalau kebetulan dia programmer, arsitek, dia perlu memakai laptop. Laptopnya jangan sampai hang, jangan sampai error, jangan sampai mati lampu, jangan sampai rusak. Semua wasilah yang ada sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau kebetulan di rumah sakitnya bagus, fasilitasnya mantap. Jadi ini seperti kendaraan. Kendaraan itu kan fungsinya yang menyampaikan kita kepada tujuan. Jadi kalau semuanya lancar, enak, tenang, kawan sekantor, kawan satu tempat kerja, di tempat sama-sama dagang, alat-alat yang kita pakai pun juga mendukung, itu tenang sekali kita. Yang ketiga dalam hadis ini, wal maskanul wasi'. Maskan tempat tinggal, wasi' luas, tempat tinggal yang luas. Bagaimana dengan orang yang tinggal di rumah yang sempit? Lalu hadis ini tidak memberikan kebahagiaan bagi orang yang tidak kaya. Maka makna hadis itu luas sekali. Wal maskanul wasi', dada hati yang lapang. Lebar pun rumah kita sebesar lapangan sepak bola, kalau hati kita sempit itu. Tinggi kita tinggal di kondominium lantai 20, tapi kalau hati kita sempit, melihat ke bawah itu mau terjun, nauzubillah. Tapi kalau hati kita lapang, walaupun rumah itu sempit. Berapa banyak saudara-saudara kita yang rumahnya sempit tapi hatinya lapang? Berapa banyak pula yang rumahnya lapang hatinya sempit? Ngomong tidak terkendali, pikiran sempit. Makanya Nabi Musa alaihissalam minta hati yang lapang. Rabbi syrah li sadri, berikan hati yang lapang. Setelah hati lapang, wa yassir li amri, mudah urusan. Setelah mudah urusan, wahlul 'uqdatam min lisani, kalau bicara orang paham. Ya qawli, orang paham. Kenapa orang nggak paham? Karena ngomongnya nggak beraturan, tidak sistematis, nggak jelas, asbun. Kenapa ngomongnya tidak jelas? Karena urusannya sulit, jelimet, ribet, susah payah. Kenapa urusannya sulit? Karena hatinya sempit.
Makanya kata Allah kata Nabi kepada Nabi SAW, alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kami lapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat bebanmu. Allazi anqadha dhahrak. Yang selama ini membebani pundak. Kami angkat beban. Kalau ada kesulitan, kepayahan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kenapa diulang 2 kali? Penekanan makna li taukid. Jangan pernah berhenti pada satu aktivitas. Fa idza faraghta, kalau kau sudah selesai dari satu aktivitas, fansab, cari kerja yang baru, buat aktivitas yang baru. Tapi jangan sombong, jangan aku, jangan berkata saya, jangan berkata ini hanya kerja-kerja kami. Wa ila rabbika farghab, minta doa mohon kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita gabungkan antara 2 hadis ini, aminan fi sirbihi, paginya tenang. Mu'afan fi jasadihi, badan sehat. Indahu qutu yaumihi, ada yang dimakan. Gabungkan dengan hadis yang kedua. Apa dia? Al-jarus soleh, orang-orang yang dekat ini semuanya baik-baik. Satu grup baik-baik. Gak khawatir nanti tiba-tiba pulang buka grup WhatsApp habis cacimaki, bully semua. Baik-baik semua. Tetangga, sahabat, anggota keluarga. Wal markabul hani, wasilah, jalan, sarana prasarana yang dipakai untuk mencapai tujuan ini semuanya lancar. Wal maskan luasi, hati yang lapang. 6. Kalau kita dapatkan kelapangan kebaikan itu, insya Allah wasilah untuk menjadi hati menjadi tenang. Apakah dengan ini semua hati menjadi tenang? Belum tentu. Karena hati bukan punya kita, hati punya Allah. Berapa banyak orang yang begitu dapat sesuatu yang baru, mobil baru, rumah baru, motor baru, jam baru, HP baru, senang, tenang. Tapi baru sampai 1 jam udah susah lagi. Nah, yang kita mau pertahankan ini bagaimana asy'ur bil itminan, rasa tenang itu berkepanjangan, berkesinambungan, tidak terhenti dia. Itu yang mau kita inginkan. Dan ketenangannya ini adalah ketenangan yang datang dari Allah. Karena orang dengar lagu dangdut juga tenang. Orang pakai narkoba juga tenang, hisap ganja juga tenang. Orang pakai sabu-sabu juga tenang. Orang yang sedang pesta ngelem pun tenang juga. Tapi apakah ketenangan itu? Bukan. Ketenangan yang dari mana? Ala bidzikrillah. Dengan banyak ingat kepada Allah. Tatma'innul qulub. Dengan banyak ingat kepada Allah. Hati yang ke-7. Saya justru menggunakan, mestinya ini di awal ayat Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak ingat Allah, hati menjadi tenang. Tapi saya urutkan justru yang ke-7, pamungkasnya. Kenapa? Karena semua yang 6 tadi adalah penyebab tenang. Tapi puncak ketenangan itu datang dari mana? Ini hanya sebabnya saja. Kenapa orang tenang? Karena ada makan. Kenapa ada tenang? Karena kendaraannya lancar. Kenapa dia tenang? Karena tetangganya baik. Kenapa dia tenang? Karena hatinya lapang. Kenapa dia tenang? Karena rumahnya luas. Ada karena, tapi ada yang lebih besar daripada karena itu sebab itu. Siapa dia? Allah. Allah yang membuat tenang. Apakah karena ada lalu tenang, atau kalau sudah tenang semuanya? Nah ini, itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang tenang.